Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonik 2 ayat 16. Demikian dikatakan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Allah menghibur dan menguatkan hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah respon saudara apabila tiba-tiba ada seseorang datang memperkenalkan dua orang anaknya kepada saudara? Kedatangan mereka dengan pakaian compang-camping, rambut mereka tidak disisir rapi, tidak memakai sepatu, dan kukunya kotor, wajahnya terlihat sembab dan kusam. Tentu saja tampang kedua anak ini seperti anak orang yang miskin, bukan? Tahukah saudara bahwa kemiskinan yang tampak pada anak-anak tersebut secara tidak langsung juga mencerminkan kondisi ayah mereka? Demikian juga saat kita menjalani kehidupan dengan mentalitas kemiskinan, itu tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak menghormati namanya yang besar. Tuhan tidak senang saat kita terseok-seok menjalani kehidupan. Tuhan senang jika kita membangun dan mengembangkan cara berpikir yang mensejahterakan, berkeadilan serta makmur. Bukankah Tuhan itu kaya dan kita adalah ahli warisnya? Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Begitulah Paulus mendoakan jemaat Tesalonika agar tetap melakukan pekerjaan dengan baik, bijaksana dalam berkata-kata. Kesaksian dan pelayanan harus senantiasa berangkat dari karunia Kristus dan untuk memuliakannya. Jangan sampai jemaat menjadi sesat karena salah menghayati dan mengamalkan imannya. Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat Tesalonika sungguh-sungguh menyadari hal itu dan menjalani kehidupan yang berakar dan beriman kepada Kristus. Dengan cara apa? Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus memberikan nasihatnya agar jemaat Tesalonika beriman melalui hidup yang berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan yang mereka terima baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini melalui nasihat Rasul Paulus, firman Tuhan kembali menguatkan kebenaran bahwa jika kita berdiri teguh dan berpegang pada firman-Nya, maka Kristus akan menjadi sumber pengharapan, penghiburan sejati, dan
menjadi sumber datangnya segala hal yang baik bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengarungi kehidupan dunia ini dengan penuh kemenangan. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, lepaskan dan buanglah segala khawatirmu, sebab kepastian dan jaminan dari Tuhan telah dinyatakannya melalui Yesus Kristus yang telah menjadi keselamatan kita. Seperti Yesus melangkah pasti menghadapi seteru dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, disalibkan, mati, dan bangkit. Demikianlah kita sebagai orang percaya hendaknya tidak perlu takut, khawatir, kecut, dan tawar hati meski berbagai gelombang dunia sedang mencubai kita. Penghiburan sejati telah hadir melalui Roh Tuhan yang memasuki setiap ruang, tempat, dan waktu. Percayalah. Amin.